Kita akan masuk ke bagian menghitung elastisitas ya. Kalau sebelumnya kita hanya membahas tentang elastisitas harga permintaan dan apa perbedaan antara elastisitas dan slope. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Nah, mungkin saya sudah sempat singgung di materi sebelumnya bahwa rumus elastisitas itu adalah persen delta QD per persen delta P untuk elastisitas permintaan. Jadi dia pada dasarnya ingin mencari bagaimana dampak perubahan harga suatu barang terhadap kuantitas permintaan. Nah, dan kita mesti tahu bahwa persen delta Q ya. Jadi kalau kita mencari nilai suatu perubahan, maka nilai saat ini dikurang nilai sebelumnya itu dibagi dengan nilai sebelumnya. Nah, karena kita mau dapat dalam persen, maka kita kalikan dengan 100%. Seperti itu. Oke. Nah, kita tahu bahwa selisih antara nilai saat ini dengan nilai sebelumnya itu adalah delta. Misalnya Y1 kurang Y0, maka ini disebut dengan delta Y. Maka QD1 kurang QD0 itu adalah delta Q. Delta QD misalnya ya. Dan di bawahnya adalah QD0 atau QD-nya. Begitu pula juga persen delta P itu P1 kurang P0 dibagi P0, kita kali 100%, itu sama seperti delta P per P0 atau delta P per P. Seperti itu. Dengan demikian, rumus dari elastisitas itu bisa kita modifikasi. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa rumus elastisitas itu dimodifikasi. Ada keperluan apa ya sampai kita itu harus memodifikasi rumus elastisitas. Ya, kan elastisitas persen delta Q D dibagi persen delta P, di mana persen delta Q itu adalah delta Q per Q, lalu persen delta P itu adalah delta P per P. Jadi delta Q per Q dibagi delta P per P. Maka hasilnya itu menjadi delta Q per delta P dibagi Q per P. Ya, logikanya kan 1 per Q, itu jadinya Q-nya pindah ke bawah, sedangkan 1 dibagi 1 per P, itu P-nya pindah ke atas. Ya, makanya nantinya jadi seperti ini. Delta Q per delta P dikali P per Q. Ya, jadi P-nya naik ke atas, Q-nya itu turun ke bawah. Q-nya tetap di bawah. Ya, maka rumus elastisitas adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Di mana delta Q per delta P itu adalah slope dari sebuah fungsi permintaan. Nanti kita akan masuk ke contoh soal supaya teman-teman bisa memahami. Ya, uh, saya tidak tahu apakah seperti pertemuan sebelumnya belum ya. Jadi misalnya ada soal nih, QD sama dengan 100 min P. Nah, berarti kalau kita ingin mencari elastisitas dari sebuah fungsi permintaan ini, berarti rumusnya adalah delta Q per delta P, dalam kasus ini adalah min 1, dikali P per Q. Nah, tinggal kita cari aja, misalnya P-nya itu 50. Nah, kalau P-nya 50, maka Q-nya juga 50. Maka min 1 dikali 50 per 50. Hasilnya adalah min 1 dengan berarti kesimpulannya adalah elastisitas itu sebesar min 1 jika harga sebesar 50 dan Q sebesar 50. Karena harga 50, Q 50 pada fungsi permintaan ini. Itu. Bagaimana kalau misalnya kita rubah ya si fungsi permintaannya jadi 100 min 2P. Nah, berarti elastisitasnya adalah bukan min 1 dikali P per Q, tapi min 2 dikali P per Q. Seperti itu. Ya, min 2 dikali P per Q. Nah, misalnya kita masukin P-nya itu 10, maka dapatlah Q-nya itu sebesar berapa? Kalau P-nya 10, itu Q-nya sebesar 80 ya. Nah, 10 per 80 itu seperlapan, seperlapan kali min 2, min seperempat. Nah, berarti elastisitas sebesar min 0,25 pada saat harga sama dengan 10, sehingga Q sama dengan 80 pada fungsi permintaan ini. Oke. Nah, tetapi ingat ya, ini sebenarnya masuk akal logikanya kan. Kalau kita ingin mencari suatu perubahan, nilai suatu perubahan, maka kita mengurangi nilai saat ini dengan nilai sebelumnya dibagi dengan nilai sebelumnya. Ya. Tapi ini adalah pendekatan umum. Bagaimana dengan pendekatan midpoint formula? Ya, sebelumnya gini ya. Misalnya saya punya P0 10, P1 11. Nah, ini adalah peristiwa apa? Peristiwa terjadinya kenaikan, mungkin jangan 10 ke 11 ya. Misalnya 10 ke 20 biar gampang. Kalau P0 10, P1 20 artinya apa? Terjadi kenaikan harga dari 10 ke 20, artinya harga naik 100%. Atau secara rumus ini tuh 20 dikerang 10 dibagi 10. Hasilnya adalah 1. 1 dikali 100% hasilnya 100%.
Maka kita menganggap fenomena ini berarti terjadi kenaikan harga barang sebesar 100%. Nah, coba bandingkan kalau peristiwanya kita balik. Bukan harganya 10 dulu baru naik jadi 20. Bagaimana kalau peristiwanya menjadi seperti ini? Harga mula-mulanya itu 20, sedangkan kenaikan harganya menjadi 10. Maka fenomenanya bukan terjadi kenaikan harga 100%, tapi jadinya adalah 10 dikurang 20 bagi 20. Maka hasilnya adalah bukan naik sebesar 100%, tapi turunnya itu sebesar 50%. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cuma beda arah naik turun aja, tetapi persentase perubahannya itu beda. Ya, yang pertama di capture kalau dari 10 ke 20 itu naiknya 100%. Tapi kalau dari 20 ke 10 itu turun 50%. Nah, berarti kan itu dua fenomena yang berbeda. Oke, berbeda secara plus minus, tapi besarnya perubahan pun beda. Nah, tapi itu nggak akan terjadi pada midpoint formula. Nah, kalau midpoint formula kenapa tidak terjadi? Jadi besarnya tetap sama karena dia menggunakan titik tengah. Ya, misalnya kita masukin contoh yang tadi ya, P110 sama P0, yang P010, P1 20. Maka di fenomena ini jadinya adalah 20 dikurang 10 dibagi 20 plus 10 bagi 2. Hasilnya adalah 10 per 15. Maka perubahannya itu adalah 66,67%. Jadi berdasarkan midpoint formula, kenaikan harga 10 ke 20 itu bukan naik sebesar 100%. Jadi dia bukan kenaikan sesungguhnya, tapi diambil dari kenaikan midpoint. Di mana dari 10 ke 20 secara midpoint, dia mengcapture bahwa terjadi kenaikan sebesar 66,67%. Bukan 100%. Padahal dari 10 ke 20 itu mengalami kenaikan 2 kali lipat. Mengapa demikian? Karena dia melihatnya itu terjadi kenaikan secara midpoint, ya, bukan kenaikan real. Nah, tapi implikasinya juga sama ketika 10 peristiwanya bukan kebalik ya, bukan dari 10 ke 20 tapi dari 20 ke 10. Maka yang beda cuma minus doang. Jadi kalau dari 10 ke 20 dibilang naik 66,67%, dari 20 ke 10 itu turunnya adalah bukan 50%, tapi turun 66,67%. Seperti itu. Nah, disinilah keunggulan dari midpoint formula, di mana nggak peduli mana peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, intinya besarnya akan tetap sama, yaitu sebesar 66,67%. Seperti itu. Oke. Okay? Tapi kalau kita nggak pakai rumus midpoint, dia menilai nilai realnya, ya, di mana dari 10 ke 20 itu mengalami naik 100%, sedangkan dari 20 ke 10 itu turun 50%. Nah, intuisinya adalah logikanya gini, kalau ini dianggapnya peristiwa terbalik tadi, jadinya dari 10 ke 20 itu dianggapnya naik 100%. Dari 20 ke 10 itu turun 50%. Nah, logikanya kalau midpoint tuh ngambil tengah-tengahnya sih. Kalau pendekatan naik 100, pendekatan bawah 50. Jadi ini di rata-rata. Di rata-rata, dan dapatlah hasilnya itu bukan 75 ya. Tapi maksudnya antara 100 sama 50 itu dapat 66,67 ceritanya. Oke. Jadi seperti itu pola pikirnya. Dia melihat di titik tengah. Ya, jadi keunggulan dari metode ini, peristiwa terjadinya perubahan harga P0 ke P1 maupun P1 ke P0 itu akan menghasilkan nilai elastisitas yang sama persis. Beda kasusnya kalau kita pakai rumus yang sebelumnya, ya, yang bukan midpoint formula. Ya. Lalu kita juga perlu tahu bahwa terdapat hubungan. Jadi itu berkaitan dengan rumus elastisitas ya. Jadi nanti elastisitas kalian mesti hati-hati. Apakah kita itu diminta untuk mencari midpoint formula, elastisitas dengan menggunakan rumus midpoint formula, atau tidak dengan midpoint atau rumus biasa. Karena kalau pakai midpoint formula terdapat perbedaan pada perhitungan basisnya. Basisnya dia adalah rata-rata dari kedua nilai yang ada. Oke. Lalu hal yang perlu disampaikan adalah terdapat hubungan antara elastisitas dengan dampak perubahan harga barang terhadap total penerimaan. Karena tadi elastisitas mengukur bagaimana responsivitas perubahan harga terhadap kuantitas permintaan, ya, pada kasus elastisitas permintaan, itu nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya terhadap total penerimaan seperti itu. Nah, sekarang akan dijelaskan keterkaitan jenis barang dengan total penerimaan. Kalau pertama kita menggunakan metode biasa, ya. Ini kita harus pahami dulu video sebelumnya ya terkait nilai elastisitas. Nah, sebelumnya kita udah belajar bahwa kalau suatu barang itu elastis sempurna,
Berarti kan elastisitasnya itu tahingga. Minus tahingga ya. Karena demand itu negatif. Kalau uniter itu elastisitasnya 1. Ya. Nah, ini kesimpulannya apa? Kalau elastis sempurna sama elastis uniter, maka perubahan harga baik terjadi kenaikan maupun penurunan akan menyebabkan total penerimaan turun. Jadi intinya perubahan harga itu menyebabkan TR itu turun. Nah, kenapa demikian? Nah, asumsikan suatu barang tuh elastis sempurna. Maka ketika harga barang itu naik sekecil apapun, taruhlah persen delta Q itu ya, kalau elastis sempurna itu artinya dia ketika harga naik kan kurvanya seperti ini ya. Ini P, ini Q ya. Kurvanya dia seperti ini, tegak horizontal. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau harga naik, kuantitasnya hilang semua, turun 100%. Ya, berarti nanti jadi ini total revenue mula-mula nih sebelum terjadi perubahan harga, TR 0 adalah P0 kali Q0. Nah, setelah jadi perubahan harga, TR1 itu adalah P1 kali Q1. Nah, tapi kita harus tahu bahwa berapapun perubahan P-nya, ya, jadi terserah P1-nya mau berapa, intinya Q1 itu bakal jadi sama dengan 0. Kenapa? Karena Q turun 100%. Nah, kita tahu sesuatu yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada elastisitas sempurna, total revenue itu akan lebih besar, total revenue sebelum ada perubahan harga itu akan lebih besar dari TR1. Oke? Nah, tapi kalau elastis sempurna, kalau harga barangnya itu turun gimana? Nah, tergantung, ada dua versi ya. Ada dua versi, ya. Katanya kalau penurunan harga sekecil apapun, itu dia kuantitasnya jadi naik secara tahingga. Jadi bisa bilang kalau harganya turun sedikit, itu kuantitasnya naiknya tahingga. Nah, berarti kalau misalnya demikian, kalau kita mengikuti definisi itu, maka nanti total revenue setelah ada penurunan harga menjadi tahingga. Ya. Maka total revenue akan naik. Tapi kalau kita menganggap bahwa elastis sempurna itu berarti menurunkan harga, itu kuantitasnya tetap sama, ceritanya nggak berubah, berarti ya tetap total revenue mula-mula lebih gede. Tergantung kita mendefinisikannya. Kalau berdasarkan versi MenQ, harga turun pada barang elastis sempurna itu menyebabkan kuantitas itu naik tahingga. Oke? Nah, kalau elastis uniter, nah ini seringkali jadi sebuah paradoks ya. Maksudnya banyak orang yang menganggap elastis uniter itu, jadi gini ya, saya mau menekankan bahwa dampak total penerimaan terhadap perubahan harga itu berdasarkan elastisitas itu berbeda antara midpoint sama bukan. Yang saya jelaskan ini bukan berdasarkan midpoint formula. Jadi kalau kita mengasumsikan elastisitas itu tidak diukur dengan midpoint formula. Nanti kalau pakai midpoint formula hasilnya pasti beda. Ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang elastis uniter. Nah, kita tahu bahwa elastis uniter itu nilai elastisitasnya sama dengan negatif 1. Ya, di mana elastisitas itu adalah persen delta Q dibagi persen delta P. Berarti kalau nilainya min 1, berarti persentase perubahan harga barang itu bakal sama dengan persentase perubahan kuantitas. Yang beda hanya sign-nya saja. Kalau harga naik, kuantitas turun, begitu pula sebaliknya. Nah, kita misalkan kenaikan harga barang itu sebesar X%. Berarti kuantitas permintaan akan turun sebesar X%. Ya. Nah, pertama-tama total penerimaan mula-mula itu adalah P0 kali Q0. Nah, sedangkan saat kenaikan harga barang, TR-nya itu menjadi TR1 sama dengan P1 kali Q1. Nah, karena harga barang naik sebesar X%, maka P1 adalah 1 ditambah X% dikali P0. Seperti itu. Ya. Jadi ceritanya, ini paham ya, misalnya harga naik 10%, jadi kan 1 ditambah 10%. Ya. Nah, tapi kuantitasnya turun sebesar X%, jadi Q1 sama dengan 1 min X% dikali dengan Q0, seperti itu. Oke. Maka nanti TR1 itu kan P1 kali Q1, hasilnya adalah 1 plus X% dikali P0 dikalikan dengan 1 min X% kali dengan Q0. Maka nanti dapat nilai TR1 adalah 1 min X kuadrat persen dikali P0 kali Q0. Karena 1 plus X dikali 1 min X, itu hasilnya adalah 1 min X kuadrat. Ya, kita buktinya dia 1 kali 1, 1. 1 kali min X, plus X kali 1, plus X kali min X kuadrat. Nah, ini habis jadinya 1 min X kuadrat persen. Nah, kita tahu bahwa perubahan harga barang itu adalah bilangan rasional. Sehingga
bilangan rasional tuh bisa negatif, bisa positif kan. Tapi intinya nilai, kalau kita punya bilangan rasional, kita kuadratin itu pasti kurang lebih besar dari nol. Contoh kita punya angka 3 ya. 3 kita kuadratin jadi 9. Min 3 kita kuadratin jadi 9. Intinya hasilnya pasti positif. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan kalau x kuadrat persen lebih besar dari nol, maka 1 min x kuadrat itu pasti kurang dari 1. Ya, 1 dikurangi bilangan berapapun yang positif, itu pasti hasilnya di bawah 1. Maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa nilai 1 min x kuadrat ini di bawah 1. Sehingga TR1 itu misalnya jadi 0,9-nya TR mula-mula. Gitu. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau seandainya pada barang elastis uniter, baik ketika terjadi kenaikan harga barang maupun penurunan harga barang, maka total revenue itu akan turun. Seperti itu. Jadi baik harganya naik atau harganya turun, itu total revenue bakal turun. Lagi-lagi ini dengan pendekatan elastisitas yang bukan dihitung dengan not of midpoint formula. Ya. Jadi kalau kita bukan pakai midpoint formula, maka suatu barang yang elastis uniter, maka ketika harganya naik atau harganya turun, kita bisa lihat bahwa total revenue itu pasti turun. Oke. Okay? Sedangkan kalau elastisitas sempurna tadi, kalau harganya naik, TR-nya jadi 0, berarti TR yang turun. Tapi kalau harganya turun, berdasarkan definisi, total revenue akan naik menjadi tahingga. Oke? Okay? Seperti itu. Jadi mungkin kenaikan harga barang yang menyebabkan total penerimaan turun menjadi 0. Tapi kalau penurunan itu justru meningkatkan. Ya. Jadi ini mungkin kurang tepat ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Nanti di video selanjutnya akan dibahas untuk jenis elastisitas lainnya termasuk dengan metode midpoint formula. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.